Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Rizky Pangstikah, NIM 931204119. Pada kesempatan hari ini, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai bank sentral ditinjau dari hukum Islam. Nah, bank sentral merupakan salah satu lembaga keuangan yang sangat penting, sehingga seluruh negara pasti punya yang namanya bank sentral. Status dari bank sentral sendiri adalah badan hukum milik negara, atau dalam istilah perbankannya disebut dengan independent within the government, yang kurang lebih berarti bebas terpimpin. Lalu mengapa bank sentral ini dianggap penting di setiap negara? Ya karena itu, setiap aktivitas keuangan itu perputarannya ada di bank sentral. Jadi bisa disimpulkan bahwa bank sentral adalah lembaga negara yang punya wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Dan bank yang berfungsi menjalankan kewenangan sebagai bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Mengenai tugas pengawasan, untuk saat ini pengawasan perbankan atau mikroprudensial itu dialihkan kepada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Namun tetap pengawasan makroprudensial itu tetap dilaksanakan oleh Bank Indonesia dengan tetap berkoordinasi dengan OJK. Lalu mengenai regulasi, sebenarnya Bank Indonesia sendiri itu punya dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Namun kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 yang lebih fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan governance. Nah, setelah membahas pengertian tadi dan regulasi tadi, kita menginjak pada fungsi dari Bank Indonesia sendiri. Fungsi yang pertama adalah memperlancar lalu lintas pembayaran. Nah, agar dapat menjalankan fungsinya, mengatur dan menjaga lalu lintas pembayaran, Bank Indonesia ini mendapat beberapa wewenang dari pemerintah. Salah satu wewenang tersebut adalah untuk memberi persetujuan dan izin serta melaksanakan penyelenggaraan berbagai jasa sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia harus mewajibkan para penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatan mereka. Bank Indonesia juga memiliki wewenang untuk menetapkan penggunaan alat tukar atau pembayaran. Fungsi yang kedua adalah sebagai bankir, agen, dan penasehat pemerintah. Nah, sebagai bankir, fungsi bank sentral di Indonesia yaitu melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan jual beli valuta asing. Selain itu, Bank Indonesia menjadi lembaga yang menerima pembayaran pajak dari pemerintah, serta membantu pembayaran pemerintah dari pusat ke daerah-daerah setempat. Kalau sebagai bankir, Bank Indonesia juga membantu pengedaran surat berharga milik pemerintah, serta membantu menganalisis data ekonomi nasional. Kalau sebagai agen dan penasehat dari pemerintah, Bank Indonesia ini berfungsi untuk mengelola dan mengurus segala administrasi terkait dengan hutang nasional. Selain itu, Bank Indonesia harus memberi jasa pembayaran bunga atas hutang-hutang yang dilakukan oleh Indonesia. Bank Indonesia juga memberikan saran tentang bagaimana keadaan pasar uang dan pasar modal saat ini kepada pemerintah. Fungsi yang ketiga adalah memelihara cadangan kas negara. Nah, dalam hal ini yang menjadi fungsi bank sentral tak hanya cadangan kas dari bank umum, tetapi juga devisa dari negara. Bank Indonesia ini dapat menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Kemudian setelah membicarakan fungsi, kita lanjut pada tugas bank sentral. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia ini memiliki 3 tugas pokok yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
Dan yang ketiga adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Lalu bagaimana bank sentral ini kalau ditinjau dari hukum Islam? Nah, sebenarnya konsep bank sentral itu sudah terjadi pada masa Rasulullah maupun para sahabat. Namun pada saat itu konsep bank sentral ini masih berupa kegiatan-kegiatan bermuamalah. Kemudian pada masa dinasti Abbasiyah barulah 3 fungsi pokok yang ada perbankan itu diterapkan dalam lembaga jizbih ya. Nah, tapi karena karena penjajahan barat pada saat itu, akhirnya konsep yang dimiliki umat Islam mengenai perbankan diadopsi oleh orang-orang barat. Kalau kita lihat tadi, kalau kita kilas balik tadi, ternyata konsep dari bank sentral ini tidak bertentangan dengan Islam karena sudah dilaksanakan pada masa Rasulullah. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah kebijakan. Nah, bank sentral ini erat kaitannya dengan kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam membentuk pengendalian besaran moneter. Itu bisa dapat berupa uang primer atau kredit bank. Nah, kebijakan pengendalian moneter ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan perekonomian. Tetapi hampir semua instrumen moneter, pelaksanaan kebijakan moneter konvensional maupun surat berharga yang menjadi underlying-nya itu mengandung unsur riba atau bunga. Nah, oleh karena itu instrumen-instrumen yang dilakukan oleh konvensional yang mengandung unsur riba ini tidak dapat digunakan dalam pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam. Hal ini sesuai dengan DSN MUI nomor 63 yang menyatakan bahwa instrumen moneter yang telah diterbitkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia berdasarkan sistem bunga itu tidak boleh dimanfaatkan oleh bank syariah. Sekaligus ini diperkuat dengan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang secara tegas melarang mengenai riba dan qawaidul fiqhiyah. Demikian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.